Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Senang sekali saat ini kita dapat kembali mengikuti sebuah program yaitu Dialog Sehat di mana AWR Borneo berkolaborasi dengan Rumah Sakit Advent Medan untuk menyampaikan tips untuk kesehatan kita. Dan saat ini kita bersama dengan Bapak Jismer Panjaitan sebagai tenaga medis dari Rumah Sakit Advent Medan. Selamat siang, Shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Iya, puji Tuhan. Dan inilah kali kedua kita ya bersama-sama ya untuk membahas Ya, mengenai ini tips-tips kesehatan. Dan kalau saya ingat yang lalu kita membahas mengenai balutan luka ya Pak Jismer ya. betul, Balutan luka betul dan Pak, betul. sekarang mencuci luka. Ini menarik ini. Kalau buat saya sebagai orang awam bukan orang tenaga kesehatan pasti bingung ini. Apa sih maksudnya mencuci luka? Apakah hanya sekedar pakai sabun atau hanya sekedar pakai air saja? Nah, kira-kira untuk permulaan apa sih maksudnya ini pencucian luka ini gimana? Silakan, Pak. Terima kasih, betul Pak, apa yang mungkin di orang awam bahwa mencuci luka itu bagaimana seperti Hmm. itu. Cuma ini pada saat ini kita akan mengetahui cara mencuci luka yang benar. Contohnya cairan apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencuci luka. Contohnya ketika kita ada kecelakaan, ada luka goresan, ada luka kena pasir, bahkan yang terakhir luka yang bernanah atau Hmm. diabetes. Ini yang perlu kita ketahui apa saja yang dilakukan untuk mencuci luka ini dengan benar. Oh, Mungkin ini jadi topik kita Pak iya di iya. siang ini. Oke. Jadi artinya berbeda itu ya antara kita mencuci luka yang satu, mencuci luka yang seperti ini dan seperti itu ada perbedaan berarti ya, akan kita pelajari di Betul, saat betul. ini ya. Oke, berarti sekarang tujuannya kira-kira kalau kita sebagai orang yang mungkin pas ada luka di badan kita, tujuannya apa sih kita mencuci luka ini? Ya, yang pertama itu tujuannya adalah kita membersihkan luka, yaitu pertama itu mencegah infeksi, Pak. Jadi kalau kita kecelakaan di tengah jalan, yang penting lukanya itu harus kita bersihkan dulu supaya tidak terjadi infeksi. Begitu juga dengan bakteri, ya supaya tidak terlalu banyak pada luka. Begitu juga kalau ada kayak luka-luka yang sudah kronis, ya nanah, ini perlu harus dibersihkan dengan cairan yang kita cuci dengan bersih. Dan yang terakhir itu tujuannya yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka. Oke, mmm, saya pernah punya pengalaman ini, Pak. Kebetulan baru-baru ini anak saya jatuh dia kan, jatuh lalu kami nggak bawa ke dokter, kami coba kasih-kasih ya obat-obat luar lah. Ternyata waktu Ya, sampai ke dokter, dokternya lihat, "Loh ini nggak masuk ini obatnya ke dalam karena ketutup sama kulit mati." Betul bisa begitu, Pak, ya? ya betul Pak. Ah, oke. Betul. Betul ya? Jadi, oke. Kita sudah mempelajari juga beberapa hari lalu mengenai balutan yang tepat. Ya seperti itu kan kadang persepsi orang luka terbuka. Ngapain luka itu harus ditutup-tutup? Iya iya. Kan supaya nanti dia tambah bernanah. Makanya kita sudah pelajari beberapa yang lalu memang luka itu harus ditutup. Tetapi ya ini intinya paling penting bahwa ketika kita sudah mendapat luka itu harus dibersihkan dengan bagus. Iya Ya iya iya. dibersihkan supaya tidak ada bakteri, tidak ada pasir-pasir dan lain Mmm, sebagainya. Ini akan kita bahas mengenai cairan-cairan yang membersihkan baik luka kecil, sedang, dan begitu juga dengan luka besar. oke. Nah, jadi kita langsung masuk aja nih ketika kita mau mencuci luka kita, sebetulnya apakah ada cairan khusus atau hanya sekedar air atau ada hal yang lain yang kita gunakan untuk ya artinya mempercepat penyembuhan luka kita ini ya, kira-kira ada cairan apa itu, Pak? Baik Pak, kita akan masuk ya. Jadi cairan apa saja sih yang bisa untuk mencuci luka ini ya? Kadang kita sering hanya mengetahui cairan NaCl ya atau kalau bahasa awamnya itu air garam. Ya Air kalau di garam. rumah sakit itu natrium klorida Mmm, 0,9%. Ya. Bagi bagi yang contohnya menderita kecelakaan kan nggak mungkin bisa mendapatkan NaCl. mmm, Jadi air bersih, air mengalir, ya, ini bisa dilakukan untuk membersihkan luka sementara.
supaya tingkat evakuasinya dari kejauhan untuk ke rumah sakit lukanya itu sudah bersih untuk mengurangi infeksi. Ya kita juga ya NaCl itu bisa untuk mencuci luka. Ada juga namanya alkohol ya. Tapi alkohol ini hati-hati di dalam penggunaannya ya. Ini sering dilakukan orang. Begitu juga dengan hidrogen peroksida atau H2O 2 namanya kalau di rumah sakit. Baru yang terakhir ini memang yang paling direkomended yaitu PHHMB, cairan PHHMB, polyksimetalin biguanide. Sebenarnya ini cairan yang paling direkomendasikan untuk mencuci luka. Begitu Pak. Jadi saya coba ulang ya, polyksyhemadlin biguanide gitu ya. Semoga nggak salah saya melafalkan. Mungkin sebelum kita lebih dalam ini Pak, ya sering lah ya kita lihat-lihat di film-film, begitu orang luka, akhirnya mereka terpaksa kasih minuman alkohol bahkan. Itu kira-kira betul nggak itu? Kira yang di film-film ini? Iya. Oke Pak. Jadi cairan-cairan yang kita berikan tadi itu memang alkohol ini ya. Kita kan kalau kita klasifikasikan alkohol ini efek antiseptiknya sangat kuat. Ya untuk mengurangi infeksi. Tetapi tingkat keperihan sangat kuat. Dan begitu juga alkohol ini bisa merusak jaringan yang sehat. Jadi kenapa nggak perlu kita anjurkan? Ya kalau kita contohnya sakit, ada gangguan di jantung atau organ lain. Ketika dioleskan alkohol itu perihnya itu sangat luar biasa, Pak. Jadi perihnya sangat luar biasa. Ya, tapi dalam antiseptiknya memang dia mempunyai antiseptik yang kuat. Ya, tetapi efek sampingnya ada. Bisa juga jaringan-jaringan yang lain bisa merusak. Kalau natrium klorida, NaCl, Pak. Dia perih memang kurang, tidak. Merusak jaringan memang tidak, tetapi antiseptiknya dia tidak kurang. Tetapi kalau PHHMB ini, cairan PHHMB ini, dia perih tidak, merusak jaringan pun tidak, tetapi antiseptiknya mempunyai efek antiseptik yang luar biasa. Dia bisa membunuh dia menjadi antimikrobial atau membunuh bakteri. Begitu jadi, Pak. PHMB ya, daripada kita sibuk memikirkan kata aslinya ya singkatannya PHMB itulah yang terbaik ya untuk membersihkan luka ya. PHMB itu sendiri. Terkhusus untuk luka-luka yang kronis lainnya Pak. Itu dia. Luka-luka kronis seperti luka diabetes, luka yang sulit sembuh, luka kanker, dan luka-luka lainnya. Tetapi kalau untuk ya seperti tadi anak Bapak kecelakaan lalu lintas ini, ya tidak masalah pakai cairan air biasa, NaCl, baru nanti untuk antiseptiknya digunakan povidone iodine atau betadine, atau nanti kita next berikutnya topik kita akan membahas mengenai topikal untuk luka. Gitu. Nanti itu untuk berikut luka ya. yang bagus. Berikutnya nanti ya. Kita Iya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita sudah paling tidak tahulah sekilas ya perbedaan antara cairan-cairan yang bisa kita gunakan untuk membersihkan luka kita ya. Di mana untuk saat ini yang terbaik itu PHMB itu sendiri ya. Untuk saat ini ya. Iya Pak, betul. PHMB. Di mana dia antiseptik bagus, tidak perih ya, bahkan membunuh bakterinya juga luar biasa ya PHMB ini ya. Nah, iya Pak. Selain itu berarti kegunaan secara spesifik PHMB itu apa aja, Pak Jismer? Ya, jadi kegunaan PHHMB ini ya secara keseluruhannya bagaimana dia bisa ini digunakan untuk membersihkan luka, baik luka akut atau kronis, artinya tadi luka kecil dan begitu juga dengan luka yang sangat besar atau luka yang sulit sembuh. Ini PHHMB ini dia bisa mengurangi beban bakteri. Jadi ada fungsinya untuk menghambat laju dari bakteri. Contohnya kepada luka-luka diabetes, kan ini kita harus mencegah bakteri ini jangan berkembang supaya tidak merusak jaringan-jaringan yang sehat. Dan kegunaannya juga ini juga mengurangi bau luka. Betul. Dan cairan PHMB ini tentunya pasti akan menurunkan resiko infeksi karena dia melanjut hambatan dari bakteri. Begitu Pak. Ya. Cairan PHMB itu ya. Nah sekarang kalau misalnya kayak saya orang awam ini, cairan PHMB ini
dapat kita beli secara mudah kah di apotik atau memang harus dari rumah sakit kalau cairan PHMB itu sendiri? Ya, memang cairan PHMB ini pasti akan sering dijumpai Pak di rumah sakit, ya, ataupun di apotik, ya, Mhm. pasti ada. Ini bebas dijual ya, karena ini Oh, adalah sebuah cairan ya terkhusus ya ini fungsinya hanya untuk diketahui untuk membersihkan luka ya sebagai penggunaan di luar, bukan penggunaan di dalam. Ya, oke. kalau di rumah Mhm. sakit ya ini sangat familiar ya banyak ini ya. Pokoknya dia mengandung cairan PHHMB itu nanti merek-mereknya itu ada banyak ya. Oh. Nah, nanti kita buat mereknya kan banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Iya iya iya. Nggak perlu kita sebutkan mereknya. Nggak Oh perlu kita begitu. sebutkan Nggak mereknya, perlu. cuma dia nanti isi dalamnya itu dia mengandung cairan PHHMB atau polixematin biguanide. Itu ya PHMB. Oke, mungkin, sebelum kita membahas lagi ke lain ya, mungkin kalau sekilas aja Pak Jismer, seandainya cairan ini nggak sengaja keminum, apakah ada efek yang langsung berbahaya buat tubuh di dalam kita atau gimana? Oke, jadi sebenarnya pasti ada lah Pak ya untuk reaksinya. Mungkin ya namanya ini seperti berbuat dengan sabun ada antiseptiknya juga. Oke. Mungkin ya kalau kita contohnya kayak tertelan sabun seperti yang di rumah atau apa mungkin rasa mual dan Iya rasa iya. muntah itu pasti tidak ada ya. Mmm, Makanya cara penggunaannya pun ya kita kalau contohnya yang di dekat wajah ya mungkin dengan hanya mentap-tapnya saja. mhm Ya mhm. mungkin nanti diberikan di kain kasa sambil kita melakukan medical debridement atau mengoles-oles kasa kepada luka kita. Cuma untuk terkenanya ke dalam mulut mungkin ya tidak mungkin lah ya Pak ya, kecuali memang ketidaksengajaan. Tapi ini tidak racun, ya mungkin Mmm, efek mual mungkin ada, iya seperti itu artinya Pak. kalau secara tidak sengaja ya paling efeknya ringan lah ya bisa kita bilang itu ya, Ringan. efek-efek ringan saja. Mungkin Pak Jismer, yang perlu kita tekankan lagi supaya kita yang di rumah tahu kan, kita ulang kembali lagi keunggulan dari PHMB ini supaya orang memang mengerti. Jadi orang yang memang kebetulan mungkin memiliki luka yang akut, ya dia nggak sembarangan dia bersihkan. Jadi mungkin kita tekankan kembali apa sih keunggulan dari PHMB itu sendiri, silakan. Ya. Salah satu keunggulan dari cairan PHHMB ini, ya ini tidak merusak jaringan sehat. Contohnya kalau kita tadi menggunakan uh, iodion povidion atau betadine ya, baru alkohol, baru yang kedua lagi H2O2, ini bisa merusak jaringan sekitarnya atau merusak jaringan yang bagus. Walaupun memang ini digunakan untuk mencuci luka. Tetapi kalau PHHMB ini dia tidak merusak jaringan karena dia tidak ada perih ya, dia tidak pokoknya tidak panas dan lain sebagainya. Ya dan antiseptiknya ini sangat kuat cairan Mmm, PHHMB ini. Makanya sangat-sangat direkomendasikan karena sudah diteliti bahwa orang yang dicuci lukanya dengan PHHMB atau dengan yang tidak menggunakan PHHMB, luka yang dilakukan pakai cairan PHHMB ini yang lebih cepat sembuh. Dan ah, ini sudah kita aplikasikan juga di rumah sakit kita. Terkhusus untuk luka-luka berat ya Pak. mmm. Kadang kalau luka akut ini kan, luka akut ini nggak diobati pun kadang sembuh. Jadi kita nggak teliti di luka-luka akut. Tetapi kalau dilakukan di luka akut, otomatis tingkat infeksinya ini akan jauh berkurang daripada yang tidak memakai. Oke, jadi itu ya keunggulan dari PHMB Ya, ini. Oke, mungkin ini terakhir sekaligus kesimpulan dari Pak Jismer supaya orang tahu ya luka bagaimana yang memang secara spesifik dan kira-kira apa yang kesimpulan kita siang hari ini untuk semua orang yang menyaksikan saat ini. Silakan. ya. Jadi sebagai kesimpulan pada siang hari ini melalui materi yang sudah kita ketahui bahwa memang ada tuh jenis-jenis cairan yang perlu dilakukan untuk mencuci luka. Cuma cairan PHHMB ini bisa kita gunakan
untuk luka-luka yang kronis atau susah-susah sembuh, jangan lagi kita samakan. Sudah lukanya kronis, sudah ada namanya nanah dan lain sebagainya, kita hanya menggunakan NaCl atau natrium chloride. Bisakah kita menggunakan NaCl? Ya otomatis bisa, tetapi harus dibarengi atau ditambahi dengan cairan PHHMB. Karena cairan PHHMB inilah untuk menghambat atau mengurangi massa bakterinya. Ditambah lagi nanti penggunaan antibiotik yang diberikan oleh dokter. Luka bau, luka diabetes, luka yang stagnan Pak. Luka yang stagnan ini contohnya kok gini-gini aja lukanya gitu. Tidak ada perkembangan, harusnya minggu kayak gini dia sudah sembuh. Ya, baru luka dengan eksudat yang banyak atau luka yang nananya kalau kita pencet aja sudah berkeluaran nanah banyak. Ini perlu kita gunakan cairan PHHMB untuk membantu cairan-cairan lainnya. Oke, terima kasih Pak Jismer Panjaitan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan saat ini dapat menjadi berkat buat semua yang menyaksikan dari Mas Saja. Tuhan memberkati kita semuanya.